Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih dimudahkan untuk hadir di rumahnya Allah, di masjid. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah mengingatkan dalam surah At-Taubah, maka nalil musyrikina ayamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 17-18. Jadi tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjidnya Allah, syahidina ala anfusihim bil kufr, karena mereka menyaksikan bahwa sebenarnya mereka adalah kafir. Mereka itulah yang amalnya terputus dan mereka kelak di akhirat tempatnya adalah di neraka. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah hanyalah, berarti kalau ingin memakmurkan masjidnya Allah harus memiliki lima sifat. Yang pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang tidak beriman kepada Allah memakmurkan masjid, datang ke masjid, tidak mungkin. Tidak beriman kepada Allah datang ke masjid, yang terjadi apa? Nyolong kotak infak. Kotak infak nama kotak amal, Pak? Kok amal dikotai? Nah, ini istilah yang rancu ya, kotak infak. Kalau kotak amal kan sholat, mungkin dilebokne kotak ngono. Kotak infak atau kotak sedekah. Tapi rata-rata tulisannya apa? Kotak amal. Oh, sedekah niku termasuk amal nggih. Ya. Jadi orang tidak beriman kepada Allah datang ke masjid malah ngijolke sandal dan seterusnya. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Karena di masjid itu kan ya dunia ini dapat juga nggih. Buktinya ini datang ke masjid dapat nikmat duniawi. Napa niku isine? Kula kan dereng sal. Lah itu kan nikmat duniawi nggih. Karena tujuan kita akhirat, dunia dapat. Nah, ini buktinya nggih. Tujuan kita akhirat, beriman kepada hari akhir, ada bonusnya dunia nggih. Ilaman amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, yang salat wae ora tau, ndak mungkin napa mau jamaah ke masjid. Kalau salat 5 waktunya aja godang enggak penuh, enggak genep, boro-boro datang ke masjid jamaah, berat. Ilaman amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan dia yang kelima ya, walam yasha ilallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Terus sedikit kita ingatkan ya, kadang kita tidak sadar melakukan gerakan-gerakan yang itu bisa tasabuh kepada orang kafir. Baru saja saya lihat profil foto temen ya di WA, satu keluarga, kita bahagia banget. Nah, ini yang akan kita kaji nanti ya. Anak, istri, suami, lumpuk. Ketika selfie, jenengan perhatikan gaya yang sering muncul ketika selfie. Niku pripun? Sing sering muncul. Pripun? Ora tau selfie. Ngapusi ora tau selfie. Ada yang gini, sering yang gini atau dua gini. Ngeten iki artine napa to? Dua anak. Wong sing ngeten iki cah cilik kok. Napa artine? Memang banyak makna ya. Jadi harus paham.
ada victory, berarti menang. Tapi ada swear, nama swear, sumpahnya orang kafir. Kalau mereka disumpah gerakannya gini. Ya. Kalau gini simbol apa? Kalau ngeten mesti ngerti kalau ngeten. Ngerti nggih? Napa ngeten iki? Wow, mungkin dereng tentu nggih. Tapi otomatis kalau gini dianggap ngerokok nggih. Ngeten iki enten cegatan tuh rene. Enak cegatan polisi ya ngeten. Niki teng Gemolong mriku nggih. Terus kalau dibalik gini napa? Napa? Ya. Playboy. Ini gambar simbol daun telinga kelinci, ini kepalanya. Kampanyenya LGBT termasuk Playboy di dalamnya. Jadi hati-hati, gerakan tangan itu bisa memberikan makna yang kalau kita tidak hati-hati tasabuh menyerupai orang kafir. Jadi sakniki selfie gayane pripun? Gayane ngeten. Ya. Baik, itu mukadimah. Untuk kesempatan ini seperti yang sudah di-share nggih, temanya adalah sifat dan perilaku dalam tanda kurung calon istri penghalang rumah tangga bahagia. Jadi kalau di situ ada tanda kurung itu berarti bisa calon, masih calon istri atau istri kita. Jadi ini bisa jadi rujukan yang belum nikah. Ada yang belum nikah, yang sudah umur tapi belum nikah. Ada yang mau nikah lagi? Ada. Ya. Coba kita buka dulu ya surah Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda keajaiban Allah ya, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Jadi manusia itu jodohnya adalah manusia. Jadi istri kita itu ajaib, Pak. Ajaib betul. Jadi kalau apapun adanya istri kita itu bagian dari keajaiban. Jadi kalau sekarang ditanya sebutkan 7 keajaiban dunia, nomor 1 apa? Istri. Wah, itu keajaiban dunia. Jenengan cerain niku kan mungkin pengen cerak terus nggih, berdampingan, orang boseni nggih. Kalau boseni bahaya, mulai berarti bahaya nggih. Dari ayat ini ada satu pertanyaan ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, manusia, istrinya juga harus manusia. Mungkinkah manusia menikah dengan jin? Oh, mungkin, Pak. Oh, mungkin. Tapi kita kritisi, kalau menikah tidak mungkin. Kalau HSI mungkin. Kan kalau menikah ini kan muskilahnya banyak, Pak. Nikahe nang ngendi, sing nikahke sapa, waline sapa, terus pripun? Agamane jine apa, nanti cara pernikahannya seperti apa, terus yang duwe anak, terus anake kaya ngopo, apa kaya grandong, alamatnya ngendi. Muskilahnya banyak. Kan kalau pernikahan misalnya jin kan ada muslim, kan juga berlaku syariat Islam. Rata-rata yang punya istri nopo demenan nggih. Saya ralat. Kalau istri itu kan pakai proses nikah nggih. Kalau nggak pakai nikah berarti istilahnya lah sekarang dirubah, bukan istrinya jin tapi demenan karo jin. Apa bisa hubungan suami istri dengan jin? Ya bisa. Coba kita buka surah Ar-Rahman, ayat 56. Fiha
qasiratut tarfi lam yatmishunna qablahum insun walajan. Ar-Rahman ayat 56. Dulu yang nikah maharnya Ar-Rahman ada? Yang ketika menikah istrinya minta mahar surah Ar-Rahman dihafal, ada enggak? Ora enek gitu ya. Ora enek gitu ya. Jarang, ada tapi jarang. Coba salah satu dibaca. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari. Dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Jadi lam yatmishunna, kalau terjemahan dalam Depak itu bukan sekedar hanya disentuh, tapi memang apa? Hubungan suami istri. Jadi bidadari itu belum pernah hubungan suami istri dengan jin maupun manusia, karena benar-benar suci. Dari ayat itu menunjukkan bisa, tapi kalau pernikahannya itu muskilah ya. Maka ada anekdot, Pak. Orang yang dibenci setan itu sinten? Maaf, orang yang dibenci menungso ning yo dibenci setan. Orang mudeng. Niki anekdot nggih. Ndemeni bojone setan. Lah niku mesti digeting setan. Bojone setan didemeni. Nah niku berarti demeni jin itu ya, bukan nikah. Kalau nikah karena tadi ada muskilahnya. Jadi syarat pertama untuk bahagia istri kita dari manusia. Laki-laki nikahnya dengan perempuan karena berpasangan. Kemarin ada nggih. Jadi orang-orang yang demeni, saya tidak menggunakan menikah. Wong menikah niki tadi kan lembagane pernikahanne apa, saksine sapa, waline sapa, mahare apa, kan nggak jelas nggih. Dia sudah bertobat, nggih. Ya termasuk salah satu penduduk Sragen nggih, bertobat ingin melepas demenannya, ngoten nggih. Patane wis diguwaki ning Bali terus. Jadi pengen sholat, pengen tobat, akhirnya suruh meruqyah. Dia umurnya 44 tahun. Loh kok dereng nikah Mas? Kula duwe bojo jin. Istilah dia di bojo jin. Bojo kula ayu banget ngoten. Ngapusi Mas, bojomu ora ayu. Meskipun aku urung tau ngerti jin ning bojomu ora mungkin ayu. Nggih. Ternyata apa? Ayu itu sekilas, sepintas. Ketika selesai hubungan suami istri, berubah jadi anjing, berubah jadi kucing, berubah jadi napa? Jerangkong, berubah jadi ular. Ular niku ayu napa mboten to? Yen nyiblorong ayu mboten. Pomo enek ndase wong terus sawake ula jenengan ayune kok ngendi nggih. Ya tetep medeni nggih, tetep medeni. Ora mungkin ayu Mas. Nah, ternyata dia jujur. Iya betul. Jadi setelah melakukan apa seperti itu, akhirnya berubah jadi apa? Menakutkan. Jadi untuk apa? Kebahagiaan sebuah rumah tangga itu idaman semua orang yang menikah. Maka ketika gagal menikah niku kan ketika membahas tentang cinta itu kan nggak akan pernah selesai. Jadi sejak manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, cinta itu tetap asik dibahas tetap asik. Maka ketika ada orang ditanya cinta itu apa Pak? What is love? Nah, pakai bahasa Inggris itu apa Pak? Apa? Cinta itu apa? Oh lagu nih CINTA. Cinta tergantung yang punya pengalaman tentang cinta. Ada yang mengatakan cinta itu kejam. Orang yang gagal cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Sepanjang bercinta rekoso terus. Niki cinta butuh pengorbanan. Cinta itu indah. Berarti ini yang bahagia. Cinta itu indah. Cinta tidak harus memiliki. Berarti ora kelakon. Cinta tidak harus memiliki. Malah ada lagu nggih, aku punya ragamu tapi tak punya napa? Wah, apal niku berarti. Jadi cinta itu tergantung sudut
pandangnya siapa. Kita berharap seperti dalam surah Ar-Rum tadi, istri kita manusia, Allah memberikan mawaddah warahmah, kasih sayang. Tetapi ada, jadi kalau yang mau nikah, kalau ternyata sifat-sifat ini ada, jangan dinikahi, jangan diteruskan. Wes mesti tidak bahagia. Yen gebacut, ayo di baleni. Baleni napa nih? Niate, aja dibaleni kae. Niate dibaleni, nggih. Yang pertama, nggih, sifat calon atau istri penghalang rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, cemburu berlebih. Cemburu itu bukti adanya cinta. Tetapi kalau cemburu berlebih itu akhirnya jadi apa? Posesif. Mungkin pernah saya sampaikan, justru ketika umur tambah sepuh, justru napa? Cemburu itu malah lebih. Oh, malah meningkat gitu, Pak. Wes enake sujono, kalau orang Jawa itu sujananan karo ya bisa istri, bisa suami. Tidak 1-2 kasus ini. Mungkin pernah saya sampaikan ya, teman kita cerita ke saya itu hoyotat. Kewajiban silaturahim, bersilaturahim, berkunjung ke orang tua, ke mertua itu wajib. Tapi kalau saya berkunjung nilii moro sepuh Mbah Kakung niku nesu. Padahal Mbah Kakung pun umur 80 tahun, Mbah Putri 70 tahun. Lah enten apa kok nesu? Kula niku dicemburoni Mbah Kakung. Dadi cemburu karo mantune. Padahal Mbah Putri umurnya pinten? 70 tahun. Jadi saya berkunjung ya selesai, sudah nganter istri ya pulang, nanti jemput. Banyak kejadian nggih, ndak bahagia, jelas nggak bahagia nggih. Di Sukoharjo pernah sakit sampai ke dukun. Karena apa? Terus berobat kemana-mana nggak bisa, ke dukun sampai suruh di rumahnya ditanam daging babi 5 kilo ditanam. Minum, ada orang nawarkan produk air minum napa nggih kesehatan, beli. Ben mari lorone. Maka setelah kita ruqyah nggak reaksi. Itu seorang ibu nggih, seorang istri. Kok ndak ada reaksi, kemudian saya tanya, "Bu, napa jenengan gelo?" Nangis nggih, nangis geru-geru nika. Nggih. Sing marai lara kula masih. Ternyata apa? Istrinya punya karakter cemburu berlebih. Ketika kula anteng pasar naik angkot, nggih, ra entuk jejer karo penumpang wedok liyane. Lah kebetulan penumpang wedok kabeh, sing lanang dhek. Pripun coba? Ya kudune duwe mobil dhewe ngoten nggih. Dodol mie ayam nggih nglayani, bareng nglayani apa? Pembeli mesti geger. Berarti istrinya itu cemburu berlebih. Nggih. Ngoten niku kinten bahagia mboten? Kalau dicemburui itu normal, cemburu itu bagian dari cinta. Tetapi kalau cemburu berlebih, metu kok omah, niki kan perlu enten CCTV nih nggih. Jadi paru sapa ning ngendi, ngopo. Tiap jam ditelepon, neng ndi Mas, ngopo, karo sapa. Sak jam ditelepon lagi. Akhirnya suaminya judeg pateni wae HP-ne gitu ya. Malah tengah omah geger, ngopo HP-ne di pateni, mesti lagi nganu lagu ngopo gitu ya. Jadi cemburu berlebih ya. Nah, cemburu buta ya, Pak. Sing buta niku cemburu napa cinta? Cinta buta niku cintane wong ra ndek mata. Yen ndek mata cinta itu ndak akan buta. Kalau cinta buta berarti jenengan nikah dengan istri jenengan berarti keliru nggih. Dhisik rupane kaya ngopo, saiki kaya ngopo. Kan ada lagu nggih, dhisik aku kaya ngopo, saiki kaya ngopo nggih. Cinta itu ndak buta nggih. Kalau cinta itu buta itu cinta orang yang tidak punya mata. Yang kedua, suka membandingkan dengan orang lain. Dan ini fakta nggih, fakta. Jadi dengan pengalaman meruqyah itu saya menyelami banyak karakter manusia. Termasuk aneh nggih.
membandingkan. Jadi seorang istri bisa membandingkan, kalau dia ternyata gadis belum pernah nikah, bisa dibandingkan dengan kalau dulu pacaran, dibandingkan dengan siapa? Pacarnya. Atau dibandingkan dengan ayahnya, atau dibandingkan dengan saudaranya. Kalau dia seorang janda, dibandingkan dengan mantan suaminya. Kalau jenengan belum pernah ngalami nggih, dibandingkan, pernah nggak jenengan dibandingkan? Napa ngendika, Pak? Nggih. Orangnya sih dibanding nggih. Nggih. Saya pernah nggih di sebuah perumahan, tapi kena juga, akhirnya non medis nggih, sakit. Jadi dari pandangannya ternyata apa? Dia seorang janda menikah, dan ini aneh. Anehnya apa? Termasuk suami yang kedua itu anehnya gini, cemburunya berarti kurang ya. Wong sudah nikah, kok fotone suaminya itu masih disimpen, mantan suaminya disimpen. Akhirnya apa? Bandingkan. Ternyata suami saya dulu lebih baik dari kamu. Akhirnya pikirannya teng mantan terus. Bahagia mboten ngeten niki? Ndak nggih. Maka ada hipotesa nih, orang mau menikah kok nggak pacaran itu nggak mungkin. Orang mau mengetahui karakter manusia niku sing paling napa nggih? Paling akurat. Dulu kalau jenengan mau nikah dengan istri Anda, pengen tahu istri Anda, calon istri Anda, sing jenengan takoni sinten? Jadi takono jangan lah tonggone. Jomene ndelalah sing pas ditakoni weting. Wah niku mesti eleke metu kabeh nggih. Ndelalah gedhinge karo wong masjid ndelalah. Ndelalah yang malah justru yang kita cari. Nikah wong niku mung sabane nang masjid 5 dina wis. Pokoke nang masjid terus niku. Alhamdulillah berarti wong apik ngoten. Ndelalah sing digedhingi wong masjid nggih. Kalau pengen ngerti karakter manusia, sekolah ben mudeng menungso dokter spesialis itu butuh waktu berapa, Pak? Niku satu organ deh, mudeng satu organ. Jomeneh mengetahui karakter manusia sulit sekali. Maka yang paling akurat ya tanya orang sekitarnya, kayak piye? Bocah kayak piye? Jadi yang kedua tadi Pak, membandingkan ya. Jadi dibandingkan. Jadi kalau istri Anda mulai, kadang gini ya, ketika awal menikah difasilitasi orang tua, difasilitasi ayahnya, bapaknya, fasilitasnya luar biasa, ternyata suaminya tidak sekaya bapaknya, akhirnya apa? Dibandingkan dengan ayahnya. Bapak dulu itu perhatian banget, tiap bulan ngasih sekian, belikan ini. Lah kok jenengan Mas sesasi mung kei 250 misalnya ya. Jadi selalu membandingkan. Kemudian yang berikutnya, suka berhias berlebih atau tabaruj. Berhias itu satu kewajiban, tapi kalau berhias berlebih, pengen tampil sempurna, nanti mubadir waktu, mubadir harta, bahkan kadang melanggar syariat. Seorang wanita pengen cantik, bikin idep palsu, idepe aslinku pendek, tambahi, disambung. Alise kurang nopo, dikerok. Jadi ada wanita, kan salah satu diancam dilaknat oleh Rasulullah itu yang napa ngerok alis. Tur ngerok alis niku perbuatan yang mubadir, super mubadir. Super mubadirnya gimana? Dikerok, bar dikerok, nggone nggih mriki to alise, dibalekke melih, gek wau rupane ireng, nggih tetep teng mriki, terus tetep ireng. Niku mubadir to. Kudune dikerok, alise dipindah pundi? Mriki, nggih. Sing rupane ireng diganti napa? Ijo. Lah niku kan mungkin
Lah wong wis ireng gone kene dikerok ya dibalekke kene mau terus ditambahin apa? Ireng meneh. Niku kan berarti napa? Melakukan sesuatu yang mubadir. Di samping mubadir itu juga apa? Nggih. Melanggar syariat. Bahkan kadang ada yang pengen tampil cantik harus sampai operasi plastik. Pernah saya ceritakan ya. Kalau sakit hati, dicangkok hati, karakter donornya itu diturunkan. Jadi dulu ada teman, tapi alhamdulillah tidak jadi. Hatinya sakit, bukan sakit hati loh ya, beda ya. Hatinya sakit secara fisik sakit. Akhirnya didiagnosa dokter harus cangkok hati. Nah di Indonesia ini cari donor yang mau mendonorkan hatinya susah. Akhirnya dokter menyarankan dicangkok dengan hati babi. Waduh, akhirnya sudah konsultasi ke beberapa ustadz, gimana nih Tat? Dokter harus mengambil tindakan harus cangkok hati dan hatinya hati babi karena tidak ada yang mau donor hati. Akhirnya alhamdulillah dicek sekali lagi ternyata tidak sampai cangkok hati. Di Indonesia yang pernah cangkok hati siapa Pak? Dahlan Iskan ya. Pernah Pak, ada yang cangkok hati, awalnya kulitnya putih, ternyata berubah jadi kulitnya hitam karena donornya kulit hitam. Yang awalnya baik, cangkok hati, karakternya berubah karena apa? Ternyata donornya orang kriminal, dieksekusi, hatinya diambil. Jadi kalau hati dicangkok itu sifatnya bisa ditransfer. Tetapi kalau operasi plastik kecantikannya tidak bisa diturunkan, tidak bisa. Maka pernah ya ada nikah, wanitanya cantik luar biasa, suaminya gantengnya luar biasa. Secara teori ganteng ketemu cantik, anaknya pribon. Kalau cewek, ya secara teori kan cantik. Ternyata lahir kok beda adoh karo mboke. Suaminya protes, iki anake sapa? Loh ini serius, pernah sampai tes DNA. Lah aku ganteng kowe ayune kaya moblong-moblong ya. Kok anake kaya ngene, apa salah prosesnya itu ya? Ora adus, Pak. Ternyata apa? Istrinya awalnya nggak mau ngaku. Ini ini anak kita Mas, betul-betul anak kita. Nggak tes DNA. Ternyata tes DNA hasilnya apa? Identik. Tenan ya, anakku ya anakmu. Neng kok rupane kaya ngene. Istrinya baru cerita, nyun ngapunten Mas, 5 tahun yang lalu saya operasi plastik habis sekian ratus juta. Yen jenengan pengen pirsa wajah saya yang asli, nggih kados ngeten iki. Akhirnya suaminya nggak terima, cerai. Aku mbok apusi, kowe ayu berarti dempule napa? Ayu mergo dempule kan kandel ya. Jadi menghabiskan tadi nggih mubadir harta, mubadir waktu, bahkan kadang menerjang syariat. Apalagi kalau niat cantiknya, niat berdandannya untuk tabarruj. Apa tabarruj? Pamer kecantikan di hadapan orang umum. Saat ini survei, rata-rata istri itu dandane nggih jagong napa nggih suami? Oh, jagong. Neng omah do dandan mboten? Gelem yo ngene iki ra gelem yo wis. Umpama ora bacut, urung bacut ning KUA ngene wis wegah nggih. Gandeng pun bacut teng KUA ya wis piye meneh nggih. Nggih. Dodol dandan. Akhirnya kan aneh-aneh nggih. Bakul hik virale mergo pelayane berarti jenengan nggih jajan niku nggih berarti. Nggih. Golek bakul soto sing ora ngrasake sotone. Ya. Jadi istri-istri kita jangan dibiasakan tabarruj,
Kemudian yang berikutnya, mengungkit kebaikannya. Jadi suka mengungkit kebaikannya. Apalagi kalau ternyata suaminya di bawah istrinya, maksudnya di bawah ya, di bawah derajatnya, di bawah kekayaannya, di bawah status sosialnya dan sebagainya. Saya dulu pernah nggih, ketika saya masih muda, sekarang nggih masih muda nih Pak. Tuwek jenengan nggih Pak. Jadi bayangkan saya 25 tahun yang lalu. Dulu saya pernah belajar nggih pada seorang juragan. Juragan itu nawari, ini ada 4 akhwat sepakat membuat kesepakatan pengen cari suami, suamine rasah kon nyambut gawe kon dakwah tok diopeni 4 akhwat. Siap ora? Jenengan apa saged dakwah, Pak? Malah didakwahi nggih. Ditawarkan itu karena ya tahu ini yang ditawarkan pernah mondok, pernah sekolah agama ngoten nggih, karena terus wah mboten wantun, Pak. Lho ngopo ora wani? Niku pas imane dhuwur-dhuwure niku, Pak. Pas imane dhuwur-dhuwure. Engko yen pas imane ngedrop, kula diusir kon nggawa kathok karo kaos tok, minggat kok kene. Kowe dhisik rene napa modale napa? Kathok karo klambi saiki lunga kono. Niku pas imane napa? Ngedrop nggih. Kalau iman tinggi-tingginya ya wis pokoke tak ragati 4 lho. Ini 4 langsung lho. Tapi saya enggak berani nggih. Enggak, saya pilih golek sing biasa mawon. Oh, ora kendel. Wah, jireh. Betul saya jireh nggih, betul saya. Saya kendel itu justru sebelum punya istri saya kendel nggih. Maksudnya gini. Saya pengalaman dakwah itu yang saya isi, yang saya napa ngaji itu ahwat-ahwat, Pak. Wis digawe-gawe kayak nggih. Dulu kan belum pakai tabir gitu ya. Kan saya kan dingkluk terus. Wah, ustadz tinggal lunga ora ngerti iki sampai terus pakai tabir. Sik kon ngadeg. Lah enek tabir masih suruh berdiri. Tujuannya apa? Ya gen ngerti sing ngisi gitu ya. Setelah saya nikah, saya suruh ngisi Diniyah Putri saat itu di Sriwedari, saya masih di Kartosuro. Kula mboten wani nggih. Wah, aku ra wani aku ditawari. Ngisi nggih, ngisi Diniyah Putri. Ra wani aku. Lah ngopo ra wani? Dulu sebelum punya istri malah ngisine akhwat-akhwat, sekarang malah punya istri kok ndak berani. Pokoknya ra wani saya. Saya tak ngisi napa? Bapak-bapak. Karena saya punya pengalaman, dihapusi temen. Anu yang ganti saya kajian. Lah pesertanya sinten, Pak? Ibu-ibu umum. Wah, ternyata ngisi niku sadaran kabeh. Wis nikah kabeh, pertanyaannya masalah keluarga. Kan mumet kula, belum tahu. Lah pripun sampai saya mau jawab gimana? Ya nurut ilmu antum, gimana? Malah di napa? Iya, digojeki gitu ya. Jadi yang tadi mengungkit kebaikannya. Jadi ketika istri lebih, hartanya lebih, ilmunya lebih, status sosialnya lebih, ketika terjadi masalah apa? Cenderung mengungkit kebaikannya. Memutuskan hubungan dengan orang tua suami. Jadi banyak sekali ketika sudah menikah, seorang perempuan ingin menguasai suaminya seutuhnya. Jadi kalau tidak paham, bahkan yang paham din saja kadang ketika sudah menikah kon amor karo maratuwa, bukan amor nggih. Kalau amor itu kadang memang ya ada pernik-perniknya, ya, ada pernik-perniknya. Bahkan ada yang sampai tidak mau berkunjung bersilaturahim kepada orang tua suami. Bahkan ketika suaminya mau ngasih apa? Uang ke ibu atau bapak itu delian. Kalau ngerti istri, wah. Karena ada istri yang memang pelit nih, pelit.
Saya pernah nih, dan sampai sekarang saya ingat, ini saya pernah ngeruqyah seorang yang kaya lah Pak, kaya. Ternyata tapi istrinya pelit sekali. Taunya dari mana? Maaf nggih, amplopnya itu disobek. Saya tidak mempermasalahkan isi nggih, karena saya sering ngeruqyah tidak dikasih pun sering gitu ya. Jadi disobek. Tetapi dokter itu ketika ngasihkan amplopnya 2, berarti di bawahnya dikasih lagi. Oh, berarti tadi disobek istrinya, dikurangi isinya. Saya tahunya karena dulu pernah meruqyah, ini ruqyah kedua, memang dikurangi. Tapi kalau Pak dokter lomo, akhirnya amplopnya 2. Nah, akhirnya di bawahnya dikasih lagi. Kalau etikanya kan misalnya dikurangi, itu apa? Amplopnya diganti baru, tidak disuwek terus itu berarti pelit luar biasa. Nah, ini pelitnya kepada siapa? Mertua atau orang tua suami. Maka berbahagialah Anda yang punya istri, diberi kebebasan penuh. Mas, kowe arep nilai wong tuamu setiap saat 24 jam, silahkan. Ada yang seperti itu? Ada yang diam-diam istri ngumpulkan uang ketika Idul Fitri, belikan perhiasan untuk mertuanya, ada? Alhamdulillah saya kaget. Istri saya beberapa tahun yang lalu, 2 hari raya yang lalu, ternyata gitu, belikan ali-ali untuk ibu saya. Lho ku dit kok ngendi? Ya nyelengi sithik-sithik itu ya, tanpa sepengetahuan saya. Sering ini belikan baju itu untuk ibu nih. Jadi kalau saya kan diberi kebebasan penuh. Wis arep neng gone simbok neng Kartosuro, wis terserah kapanpun boleh. Nah, cari istri yang seperti itu, Pak. Karena jenengan dulu ketika menikah ndak ta'arufnya salah. Kalau saya ta'aruf kan yang saya tanyakan kan siap rekoso bora, ranking bora, sekolah ranking enggak, tanyakan nggih, hafal Quran berapa juz, jenengan dulu tanya enggak? Awake dhewe rapal kon hafal pirang juz. Juz sama tadi. Nggih. Dan saya tanyakan, sebenarnya saya itu sudah ngantongi SIM, Pak. Yang saya belum pakai SIM itu nggih. Bagaimana dengan surah An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Bagaimana dengan ayat ini? Nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Kalau jenengan punya kemampuan silahkan. Dulu sebelum saya menikah nih. Jadi punya SIM, Mbak, ning ora wani. Terus saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau ternyata calon istri saya ini belum solihah, solihahkan ya Allah. Nih. Ketika baru pertama selesai menikah, kalau dulu jenengan pertama menikah, yang Anda tanya istri apa, Pak? Ayo, itu mengenang. Setelah menikah pertama kali, yang ditanya ke istri apa? Oh, nanti baleni berarti. Orang tekok blas, wis etuk tekok. Wis berarti ya ada. Saya tanya harapan terbesar Anda setelah mendapatkan saya apa? Itu langsung tanya harapan terbesarnya apa setelah mendapatkan saya. Jawabannya apa? Tolong bimbing saya bersama-sama ke surga. Nah, ada yang seperti itu dulu? Belas. Jadi ya. Jadi apa? Memutuskan hubungan dengan orang tua suami. Kemudian yang berikutnya, perilaku yang menghambat kebahagiaan rumah tangga. Terlalu menuntut suami. Jadi karena wis ngerti bojone misalnya apa? Penghasilannya per bulan misalnya atau sehari 100.000, berarti per bulan berapa, Pak? 3 juta. Pengen konukoke Avanza. Jawabannya apa? Ya Avan ya. Jadi kalau suruh belikan
ya bolehlah menuntut, tapi sesuai dengan apa? Karena gara-gara banyak sekali kejadian, nggih. Banyak sekali kejadian ya suami melakukan kejahatan yang tingkat besar korupsi itu karena apa? Gaya hidup istri. Rezeki itu cukup untuk memenuhi kebutuhan, tidak akan cukup, pernah cukup kalau untuk memenuhi apa? Gaya hidup, tidak akan cukup. Kemudian yang berikutnya, membuka aib suami. Nah, niki nggih, ada istri niku senengane aib suami itu di nah, malah di apa? Diler malah neng WA. Aduh. Kemudian yang berikutnya, menolak ajakan suami atau membangkang perintah suami. Kemarin baru saja ada terjadi pembunuhan. Suami membunuh istri gara-gara awalnya apa? Istri diajak tidak mau. Atau tadi ketika membanggakan nggih, membanggakan juga ada terjadi pembunuhan. Ternyata apa? Suaminya jengkel, istrinya selalu membandingkan dengan pacarnya dulu. Ternyata kamu tidak sebaik dengan pacar saya dulu. Sesuai jengkel. Ya wis, puncaknya jengkel apa? Terjadi pembunuhan. Jadi ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga penghalang-penghalang ini kalau masih ada nggih monggo dikomunikasikan, sharing dengan istri baik-baik nggih. Contohlah dengan pada masa salaf nggih. Waktu yang paling baik untuk sharing itu di mana? Ketika mau ora ning kowe dadi nesu. Jadi ketika ada friksi, selama masih pernah ini pengalaman ada pengalaman seorang ustadz lucu nggih. Terakhir manten anyar tapi salah satu pasangan itu ora gelem. Jadi sudah seminggu itu enggak melakukan kewajibannya nggih. Akhirnya konsultasi ke ustadz. Dianggap wong pinter lah, ustadz dianggap wong pinter. Baik, saya sarankan, tapi apa yang saya sampaikan harus dilakukan. Ya siap nih. Nggih. Mengko bengi kon turu sak ranjang, tapi sing sesisih diganjel ompak. Tahu Pak, ranjangnya diganjel ompak kan miring. Oh, pas orang ngantuk ya gondelan ngoten nggih. Lah bareng ngantuk glundung lah sing ngisor apa iki? Ya wis akhirnya dadi. Dikira wah pinter Pak Jitu betul. Saiki mantuku rukun. Terus cerita ya genah glundung wis ngenteni seminggu kok keglundungan apel. Nah, akhirnya rukun. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau masih ada penghalang-penghalangnya silahkan dikomunikasikan dengan baik. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.